Oke, last session. Kayaknya ada yang berubah dari schedule awal. Ya, itu nggak apa-apa. Karena memang biasa itu, nggak usah forget about schedule awal ini, the third one. Saya udah mulai biasa, even dari tujuan, kemudian begitu hasil sesi, isinya berubah, saya udah dapat pengalaman beberapa kali itu. Jadi, it's okay. Ya karena memang yang aku lihat kan terjadi lompatan gitu antara sesi pertama, terjadi lompatan yang lumayan gitu kan. Sesi kedua kemarin ternyata lompatannya lebih jauh. Akhirnya aku bilang, kayaknya tujuan yang kemarin terlalu kecil deh. Oke, great. Yang sekarang lebih kepada mungkin penetapan karena yang seperti sudah dibilang dari awal bahwa aku pengen ini jadi profesi yang ke depan menghasilkan dan juga aku karena ini passion bisa nolong banyak orang. Di satu sisi aku dapat satu opportunity lagi dari seorang teman. Dia menawarkan untuk ikut di programnya dia. Jadi untuk jualan online lah, dia punya program. Aku gabung ke sana dan tetap dapat peran sebagai coach dan trainer gitu. Nah, yang aku tertarik, aku udah gabung. Cuman ada kebiasaan di mana aku melihat untuk memulai sesuatu aku mau lihat dari bawahnya dulu gitu. Oke. Jadi ketika dia nawarin, aku bilang aku ikut programnya dulu biar aku tahu sebagai trainee itu seperti apa trainernya gitu. Jadi aku ngelihat dari kacamata konsumen lah gitu. Ya. Di sini ini di bidang apa? Coaching juga? Ini di bidang internet marketing. Oke, internet marketing. Tapi di situ ada kayak jenis trainernya, terus ada motivasi, ada yang bagian motivatornya, ada yang bagian coachnya. Jadi mereka masuk ke sana nggak cuma diajarin teknik enggak, tapi mereka dimonitoring juga sebetulnya hambatan di dalam dirinya apa yang perlu dikembangkan gitu. Jadi ada banyak gitu di situ. Nah, aku kan otomatis masuk ke jadi coachnya udah pasti. Gitu. Ya, oke. Ada harapan juga jadi trainernya. Alright. Itu yang aku pikirkan adalah di sini aku harus belajar cepat mungkin atau seperti apa yang aku ingin menguasai hal ini dengan cepat gitu. Oke, jadi tujuan hari ini adalah kamu mau embrace yang di your new role yang barusan ditawarin oleh teman menjadi partner yang handal gitu ya dalam waktu dekat gitu ya. Yes. Oke. Great. Nah, oke, sekarang seperti apa sih partner yang handal itu, ya kan? Seperti apa itu ekspektasinya? Coba kamu pilih 1 sampai 7. 29. 29. Partner yang handal itu yang seperti apa? Kurang kelihatan jelas. Kurang kelihatan jelas. Oh, makanya ini. Kenapa dapatnya ini ya? Apa ya? Naik sepeda. Kalau naik sepeda itu slow down, ini sesuai dengan yang aku tulis di e-book terus justru. Jadi, ketika mendaki, tidak terburu-buru mencapai puncak, tapi menikmati proses itu. Jadi, ada balance di sana antara aku ngejar tujuan, tapi menikmati proses. Ya. Itu kan enjoy the moment gitu. Oke, makanya kamu tadi bilang bahwa kamu mulai pun dari instead of langsung do the work, kamu mulai dari dari customer dulu untuk melihat prosesnya gitu ya. Iya. Oke.
Ini deh saya kasih satu kesempatan lagi. Kamu ambil kartu yang masih hubungan dengan tujuan. Saya oke, slow down fine. Apa lagi ya? Coba kartu. 57. 57. Wow. What do you get? Sukses bersama. Yep. Saling menjaga. Yep. Terus ini ngingetin aku sama film ini jadinya. 7 Years in Tibet gitu. Oke, ya. Yang apa kayak mati-matian mau nolong temennya itu. Nah, artinya ini kan inasi dalam tujuan menjadi partner yang handal. So what do you get? Mungkin yang pertama kalau hubungannya dengan slowdown itu sesuai dengan terus Your principle yang saya gitu bikin. Ya. 6 prinsip itu enjoy the moment, dalam arti aku harus tetap enjoy bagaimanapun present lah intinya gitu. Walaupun pekerjaan berat, kalau umpamanya present kita tetap bisa menikmati hal tersebut. Betul. Kita bisa menikmati dalam tanda kutip rasa sakitnya jadi gitu. Kalau yang barusan mungkin lebih ke all out. Ketika ada orang yang percaya sama aku, jangan sampai ini hilang kepercayaannya karena nggak benar-benar habis-habisan di situ. So it means that bahwa tadi menjadi partner yang handal, ini yang dari your message adalah all out and sukses bersama dan benar-benar to the top together ya. Yes. Oke. Make sense ya, jadi dua-duanya dapat ya. Okay, good. Now next question. Why this is matters to you? Apa sih makna di balik ini? Ambil kartu lagi 1 sampai 77. 7 udah pernah belum ya? 7. Lupa lah saya. Oh ini belum, yang ini belum. 7. 7. Yang pasti, yang hampir bisa dibilang 80% dari klien saya ambil angka 7. Entah kenapa 7 itu angka yang dipilih banyak orang. Jadi ini untuk pertanyaan adalah, apa sih maknanya kamu ingin menjadi partner yang handal ya? Well, I know. Artinya berbeda dengan sesi pertama. Jadi sesi pertama aku kartu pertama kayaknya. Iya. No, makanya kartu yang sama bisa artinya beda untuk pertanyaan yang beda. Yes. Kalau di situ aku ngelihatnya melengkapi warnanya dia. Yep. Oke. Jadi is complement ya. Yep. Oke. Jadi bahwa as long as that you know where's your role untuk posisi ini, untuk your new business ini dengan your friend ini, jadi so you know peran saya apa gitu kan, why I'm here, dan itu menjadi motivasi kamu waktu kamu melakukan role itu, kemudian kamu mesti ambil sudut yang lain gitu kan. Yes. Ya. Gitu. Jadi maksudnya jangan ngiyain terus apapun yang dia itu, atau kasih offering yang belum ada sebelumnya kan gitu ya. Ya. Oke, good. Nah, sekarang next question adalah, where are you now? Where I am now
bener-bener kalau orang lomba lari itu lagi baris, belum lewat garis startnya gitu. Oke. Jadi lebih di preparation ya. Ya, Oke. Oke. That's fine. Tapi preparation that you are ready to start, correct? yes. Yang menjadi salah satu tanda kutip, sepertinya saya belum pakai sepatu yang pas ya sekarang. Oke. Oke, kamu belum menemukan sepatu yang pas untuk supaya kamu start the racing. Yeah. Oke. Nah, sekarang opsinya apa sih sepatu yang pas itu supaya kamu bisa start racing? Ambil kartu 177. 44. 44. Well, what do you get? tidak ada perlu dikhawatirkan seperti itu. Yep. Ya, Oke. jalanin aja ke depannya. Oke. Apa lagi? Mungkin yang saya dapat itu sih, jalannya bakal naik turun, cuman it will be fine at the end ya? Iya, iya sih gitu. It will be ya, mungkin belum beautiful. Pas karena aku belum tahu di tengah jalan bisa jadi ganti sepatu lagi gitu kan. Karena Betul. Ini sesuatu yang benar-benar baru buat aku gitu. Dunia Betul. internet ini I don't know. Sekarang ini kita nggak bisa even plan 3 tahun ke depan. Ya. Because things so fast, cepat banget. Ya nggak? Yeah. Apa yang terjadi? Look, what we plan you won 2 weeks ago, 3 weeks ago ya. Itu sekarang beda kan? Atau 2 weeks ago, sorry, 2 weeks ago. Itu beda kan sekarang? Ya nggak? Iya. Dan itu live sekarang gila, semua orang berubah kan jadi the new normal, ya nggak? Dan kita yang pasti nggak akan balik ke yang last 3 months itu masa lalu banget, udah nggak ada lagi tuh, ya nggak? And we are actually now in the sebagai kita tuh masih bersyukur loh, kita ini sekarang menyaksikan transformasi culture, perubahan dunia yang luar biasa kalau kita menyikapinya positif ya. Jadi ya kalau lihat kartumu tadi itu adalah it will be fine in the end, betul kamu bilang tadi. It will be up and down. Jadi you have to be prepared itu, tapi ingat yang tadi enjoy the process ya. Sama rainbow itu kan asalnya dari apa? Ada rainbow ketika hujan. So hujan itu kan bisa bless, bisa cry, bisa sad, ya nggak? Artinya prosesnya itu bahwa but you have to know it will be fine at the end. If not fine, it's not the end yet. Yeah. So it means jangan nunggu sepatunya pas banget baru start. Just do it. Just do it. Yang kamu bilang tadi bahwa nanti di tengah jalan, either kamu tahu gimana ganjel sepatunya supaya pas, atau tiba-tiba ada orang lain nawarin sepatu yang pas. Yep. Gitu. Ya. Nah, terus Barry, sorry, suami saya lagi benerin itu internetnya, orangnya datang. Terus, nah, sekarang apa yang kamu mesti lakukan supaya untuk tadi preparing the start-nya dengan bagus? Pilih kartu 1-77.
70. 70. So, pas banget. Contribution. What? Look at the picture. Kurang jelas. Coba dideketin dikit. Deketin. Ya. Oke. Oke. Legacy. Kok aku mikirnya malah jangka panjang lagi ya? Ya, nggak apa-apa. Tidak ada pikiran yang salah. Yang What you get? aku kirim mengajarkan orang, itu kan orang yang lebih tua, mengajarkan orang yang lebih muda untuk lebih care mengenai sesuatu yang sebetulnya ini hasilnya jangka panjang loh, gitu, bukan kita nikmatin. Yep. Jadi maksudnya ya, artinya apapun yang sekarang kamu mesti lakukan itu hasilnya tidak harus kelihatan besok. Ya nggak? Okay. Yes. Itu yang harus kamu ingat, bahwa this is, apalagi ini kan new startup atau hal baru gitu ya. So it's a new long process. We don't know how long. Walaupun long sekarang ini is really is really fake. Bisa 5 tahun, bisa 3 bulan, bisa setahun, ngerti nggak? Maksudnya long itu kan jadi sekarang abu-abu. But yang tadi yang kamu mesti ingat, ini adalah not only doing the job, but you are doing the legacy and contribution gitu ya. Nurturing, growing gitu ya. Iya, kalau umpamanya di stretch sama why gitu kan, why-nya aku gitu. Sebetulnya kan untuk menolong orang, waktu dulu sebelum ngambil sesinya itu, apalagi terjadi lompatan ini, aku pikir kayaknya enough dah, aku cuma ngebantu dia secara mental, ngebantu dia secara, kamu tahulah cara belajar, kamu tahulah cara menghadapi masa-masa sulit untuk terus gerak maju. Itu yang saya bilang preparation buat 10 tahun ke depan. Nah, cuman dari minggu kemarin itu yang tak bilang terjadi lompatan, bahwa aku ngomong kayaknya nggak cukup sampai di situ dah, karena salah satu hal yang perlu dilihat juga kesejahteraan orang gitu. Jadi kalau kita nenangin dia, cuman nggak ada jalur sejahteranya juga kayaknya kurang. Iya, nggak bisa, itu terlalu idealis toh. The same thing tadi kan yang minggu lalu kita juga discuss how to make to convince your parents. Orang tua itu asal kamu happy, sukses, udah mau ngapain juga akhirnya mereka akan kasih bless kan. Ya nggak? Jadi dan saya selalu bilang bahwa jangan berkorban, selalu dalam abundance. You have to have more atau berkelebihan, sehingga when you are giving away, you are giving legacy or contribution, tuh you are not drained, bukan kamu jadi kurang, karena kamu berkelebihan. Gitu. Itu ininya, feelingnya tuh, jadi nggak ada, you don't owe anyone. Ngerti nggak? Jadi kayak misalnya kayak sekarang, what you do is a good cause. Tetapi ada yang ganjil di belakang karena your financial is not strong enough. Sehingga your parent jadi questioning you. Ngerti nggak? Sehingga good cause-nya itu digregotin. Yeah. Ngerti? But if you do a good cause, but you have also strong financial, siapa yang mau komentar? Siapa yang mau kemudian nggak setuju sama kamu? Ya? Gitu. So that is the message. Actually that's the same thing with what I do. Saya tiap hari kerjanya, hari ini saya udah distribute gift ke teman-teman saya, berapa tadi, 5 atau 6 gitu ya.
Dan giveaway gitu buat teman-teman baik saya. Dan saya nggak beli, saya juga dapat dari mertuanya adik saya dari Padang. Jadi saya itu jadi kayak ini tempat kayak distributor gitu loh. Saya dia ngasih, kemudian saya kasih lagi gitu. Kan itu kan jadinya itu yang saya bilang abundance. Yang tadi kalau kamu baca status saya pagi tadi juga, I have still plenty sembako yang saya siapin. Kemudian tiba-tiba teman saya juga ngasih fund ke saya, yang titip buat sembakonya. Jadi I have still plenty sembako yang saya kerasan udah ngasih ke banyak orang, masih banyak nih. Jadi besok saya planning keluar bagi-bagi di jalan gitu. That feeling. Apakah saya kaya banget? Enggak. Tapi the feeling of abundance itu tadi. Gitu. Jadi ibu saya juga nggak bisa komplain. Yan, kamu kok kerjanya ngasih-ngasih orang. Nanti kalau kita nggak bisa begitu, karena dia tahu saya nggak kekurangan kok. Gitu. So that is your, maksudnya gitu. You have already in the right path. You have a great intention for the good cause. Tapi you have to support. You have to with the strong financial juga, sehingga kamu jadi bisa lebih even bigger to make it a contribution or legacy, ya. Kan ini kayaknya ini keluar lagi ya, kayaknya pernah ya keluar ya, saya lupa. Dan itu sama dengan yang pas pertama sesi pertama saya, kalau nggak salah ingat, saya juga bilang bahwa kamu bisa melakukan lebih dari yang kamu lakukan. Ingat nggak ya pas sesi pertama saya bilang gitu kan? Karena don't constrain yourself, don't make it limitation. Kita ini kalau di stretch bisa, stretchnya gitu. Sama saya ngomong gini tuh bayangin saya baru coaching kan baru 2-3 bulan ini, so tahu. Ngerti nggak? But I hope, ngerti nggak? I hope you don't see that I'm a newcomer gitu kan? Karena saya tahu we can do more. I mean, as long as you focus with a good intention, then you really, the universe will conspire with you. Itu yang saya rasain. Sekarang saya diajak oleh teman saya punya perusahaan based di Singapura, recruiting company, untuk jadi coach partneran sama dia untuk tingkat Asia Pasifik. Saya bilang, why not? You can do online. This is the result of my, 1 month doing coaching online. Ternyata bisa. Yes, I'm ready. Saya bilang gitu kan. Nanti nggak? You just don't know. Yeah, thank you. Yeah, gitu. Jadi maksudnya don't constrain yourself. You just don't know how strong human is. How we can stretch. Kayak karet gelang. Kalau di stretch, nggak akan balik ke awal lagi, akan stretch gitu ya. Okay, so now is next question adalah how mungkin sebelum saya ke next question, coba kamu ini lagi deh, summarize dari awal dulu. What do you get? Kalau dari awal langsung poin-poinnya aja ya. Iya. At least pertama muncul rasa dalam tanda kutip keraguan, yang akhirnya di situ muncul sebuah kesadaran gitu kan pas ngelihat kartu rainbow itu, bahwa sejauh ini aku memulai dari keraguan loh semua, semenjak dari ngambil coaching, ketika manusiawi. Iya, pekerjaan, tapi sejauh ini oke aja, dan ini adalah sesuatu yang baru yang mungkin aku nggak sadari, memang aku nggak sadari, bukan mungkin. Sadari bahwa pengalamanku selama ini menghadapi keraguan udah banyak gitu. Terus kenapa nggak kesempatan yang bagus ini, maksudnya ya udah masuk aja, dan aku kenal sama dia baik, dia orangnya juga Masya Allah, memang dia suka membimbing, dan membimbingnya bukan cuma yang seperti aku bilang teknik, enggak. Dia juga
secara kepribadian orang apa yang bikin ragu apa sih, dia juga pengen tahu gitu loh. Jadi care-nya pas buat aku juga gitu. Dan mungkin ekspektasiku mungkin ya, karena aku pengen jadi partner yang handal dalam waktu gitu. Jadi akhirnya muncul keraguannya di situ gitu. Dan keraguan muncul karena ketidaktahuan. Oke. Oh, sama satu lagi, sorry. Ini karena bertiga, karena kamu kan 3 orang nih, jadi maksimum jadi 40 loh. Ingat nggak? Gitu. Zoom. Enggak, kalau Zoom itu kan kalau bertiga jadi 40, kalau berdua bisa 1 jam lebih. Oh gitu. Alright. Jadi, tapi hold on, tapi so far, maksudnya ini sebenarnya kali ini itu sangat cepat. Do you notice? Kali ini justru saya bilang sesinya sangat cepat karena ya karena kamu lebih clear maksudnya setiap kita ngomongin kata yang itu lebih clear apa yang diomongin, ngerti nggak? Yes. Gitu. Jadi maksudnya waktu sih is not the main. Yang penting adalah you get what you want. Itu yang the most important. Ya. Okay. Now the last question adalah what you need to change in order untuk menjadi partner yang handal sesuai tujuanmu itu. 1 sampai 7. 45. Ya. Oh, freedom. What do you get? Enjoy aja. Jangan terkungkung sama kayak yang tadi kita ngomongin, your constraint, aduh gue bisa apa, whatever gitu kan. Iya. So just be yourself. Yes. Just be yourself, just do it. Nggak usah, aduh ini gimana, itu overthinking ya. Kan sebenarnya kalau when you do be present-nya benar-benar be present, itu overthinking-nya akan berkurang. Iya. Karena fokusnya ke hari ini, ke now yang nggak saya lakuin, kan gitu. Jadi, sekarang you really implement and walk the talk in terms of the presence, just be yourself, and salah itu okay, manusiawi. Even ya, nanti kalau kamu join di perusahaan ini, misalkan ya, kan namanya kemungkinan ada 2, ada sukses, ada gagal. Let's say gagal, itu biasa. Itu not the end of the world. Orang sukses itu semuanya gagalnya banyak banget. Itu yang kamu mesti ingat. Ya? Yang kamu mesti ingat itu. Jadi, let's say you prepare for success. Tapi kalau kemudian di perusahaan ini yang kamu mau join, let's say kemudian gagal, it's okay. Tidak ada gagal, yang ada adalah pelajaran. Ya, not the end of the world gitu. Maksudnya karena kadang-kadang manusiawi terus jadi gitu. No. It's part of the journey, part of your life journey. Sebenarnya itu aja kalau saya sih key-nya. Kalau saya lihat ini you're in the right track. Yang penting your confidence itu yang harus kamu tingkatin terus. Nah, cara ningkatin confidence-nya ya kamu dengan action. Ya nggak? Yes. Yang menjadi salah satu tantangan terbesar justru sekarang adalah aku belum dapat anchor buat present ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini mungkin ya. Jadi ketika kalau pagi kan memang biasa udah meditasi, jadi anchor. Ketika
mau melakukan coaching sudah ada, mau melakukan coaching, kalau di coaching aku enggak. Ya saya ambil waktu 5 menit, 10 menit itu kan untuk preparing-nya gitu. Present-nya jadi begitu masuk udah siap. Tapi di situasi ini ketika aku memikirkan hal itu, kok kadang-kadang goyang dia. Jadi ketika aku mikirin ke depan gini-gini tidak stabil dia. That's why even a coach need coach. Yes. Right? Bahkan pelajaran pertama dari seorang coach adalah mesti punya coach karena harus walk the talk ya. Yeah. Jangan nyuruh orang, ayo kamu perlu coaching, tapi saya sendiri enggak gitu. That's why a coach needs coach. Ya. Yeah. Anyway, nanti kalau kamu sudah sukses atau sudah mulai ada penghasilan cukup berlebih dan sebagainya, I'm ready to become your coach. Oke. Tapi gitu, karena memang no matter who kan makanya coach itu dibutuhkan oleh semua orang. No matter how high you are. Makanya saya bilang sekarang saya ada coach saya, klien saya itu CEO. Dia baru dipromot jadi CEO suatu perusahaan yang mesti meran $1 juta perputaran omset gitu. Ya sama, artinya terus kemudian I need coach karena saya butuh pendamping kan gitu ya, teman diskusi, pendamping. Yang itu tadi kadang-kadang buat kita yang rada goyah terus dijejek lagi. Oh iya I'm going in the right tracks gitu kayak gitu lah. Yep. So, tapi ya itu ingat aja bahwa kalau pas lagi goyah ingat bahwa ya, it's good that kamu rekam ini. So, next time kalau pas kamu lagi butuh itu tinggal ituin rekamannya ini aja gitu. Yeah. So, ya, apalagi ada pertanyaan lagi sebelum ini automatically close? Kayaknya last question ya. You're more sure now? Ya. Mungkin tips aja atau something lah. Untuk menghadapi satu posisi waktu yang kosong gitu kan, kita setiap hari pasti ada space kosong yang kita berikan gitu. Nah, biasanya di situ mulai muncul pikirannya. Jadi kalau umpamanya saya biasanya dilariin ke pernapasan. Nah sekarang kalau dulu saya langsung lariin ke pernapasan. Jadi sekarang nggak ada kerjaan, oke, setel HP 10 menit, 20 menit dengerin pernapasan. Nah sekarang aku sedang mengubah konsepnya gitu. Jadi aku pengen lebih padat gitu. Nah cuman pas lebih padat ini justru kebiasaan untuk breathing-nya itu ada jarang. Nah, jadi gimana? Key-nya adalah managing time, ya. Don't time managing you, but you manage time. Nah, I don't know whether you have googling my sekarang what I do. Saya tuh aktif di banyak organisasi. Di samping saya masih kerja di market research, I'm really very very active gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan adalah make sure whatever you do is positive. In whatever action itu positif. Jadi misalkan gini, make sure dalam setiap hari itu ada belajarnya. Belajar itu bisa dari buku, bisa dari YouTube. Kebetulan saya suka quotes. Nah, saya itu banyak belajar tuh dari quotes malahan gitu. Nanti nggak? Jadi kalau saya iseng, saya bikin misalkan happiness quotes, sudah pergi ke image, Google Image gitu kan, terus all the quotes yang related dengan happiness. Nah, situ kan dapat belajar, dapat aha moment atau something. You're right gitu. YouTube, misalnya kan sekarang kalau jadi karena memang mau nggak mau coach itu walaupun fungsi coach itu kan tidak mentoring ya, coach itu adalah coaching ya, jadi fasilitator. But bullshit.
at the end of the day antara coaching sama mentoring itu jadi satu, baru kemudian itu jadi perfect complement. Ya nggak? Kayak kita yang sekarang yang saya lakukan, gitu ngerti ya? Karena, nah caranya sekarang adalah yang paling penting buat kamu ngisi itu, supaya pas waktu nanti kamu coach, itu juga kamu bisa mentoring. Nah, artinya apa? Banyak belajar. Jadi, kalau pas kamu lagi punya waktu luang, banyak belajar. Belajarnya, contoh, dari Mind Valley, saya pernah sharing kamu Mind Valley gitu. Itu speakernya banyak banget yang bagus-bagus. Itu di YouTube banyak banget. Ini,